Manusia Halilintar, Bagian 2, Jilid 3. Kesaktian yang didapatnya dari sang guru membuat lelaki pendek bertubuh kekar ini mendaki bukit penuh semangat, walaupun dengan susah payah. Pendekar 212 Wiro Sableng mengikuti dari belakang. Hujan agak mereda, tetapi guntur masih menggelegar dan kilat masih sambung menyambung ketika mereka akhirnya sampai di puncak bukit. Gus Dur berhenti di balik sebuah batu besar, lalu menunjuk ke arah atas, di mana terdapat sebuah batu besar berbentuk hampir datar. Di depan batu datar yang terpisah beberapa belas tombak itu tampak berdiri seorang tua berjanggut putih, berpakaian jubah putih dalam keadaan basah kuyup. Gus Dur menunjuk ke arah orang itu, lalu berbisik pada Wiro, "Itu Ki Dukun Tambak Leso. Lihat apa yang tengah dilakukannya." Wiro memang sudah sejak tadi melihat orang di puncak bukit itu, jauh sebelum Gus Dur memberitahu. Orang ini duduk bersila di atas batu datar. Di atas batu di hadapannya menggeletak sosok tubuh anak rusa yang sudah jadi bangkai. Untuk beberapa lamanya, orang berjubah ini duduk menundukkan kepala berdiam diri, mungkin tengah membaca mantra atau hanya sekedar menghususkan diri. Kemudian, tampak dia mengambil sesuatu dari saku jubahnya. Benda ini diletakkannya di atas tubuh anak rusa yang mati, di bagian dada, tepat di arah jantung. Sesaat dia menatap bangkai binatang itu dengan dada berdebar. Dia memandang berkeliling, lalu turun dari batu datar, melangkah mundur sejauh 12 langkah. Gus Dur menyentuh lengan Wiro seraya berbisik, "Yang diletakkannya tadi di atas tubuh rusa, itulah batu aneh yang kuceritakan padamu." Wiro mengangguk sambil meletakkan jari telunjuknya di atas bibir, memberi tanda agar Gus Dur jangan bicara, karena saat itu Ki Dukun berada dekat sekali dengan batu besar di balik mana mereka bersembunyi. Di kejauhan terdengar guntur menggelegar, menyusul sambaran kilat di langit. Suara guntur lagi, kini makin dekat dan keras menggetarkan puncak bukit Jati Arang. Lalu halilintar berkilat dahsyat, menerangi puncak bukit. Ujungnya menghujam ke bawah, menghantam batu datar di mana anak rusa berada. Batu datar dan tubuh anak rusa itu sedikit pun tidak bergeming, padahal Ki Dukun Tambak Leso nampak terbanting jatuh duduk ke tanah. Begitu juga Gus Dur dan Wiro Sableng yang sembunyi di belakang batu besar, keduanya rubuh terduduk. Perlahan-lahan Ki Dukun berdiri sambil kedua matanya memandang tak berkesip ke arah batu datar. Malah kini, dengan debaran jantung lebih keras, dia melangkah mendekati batu itu. Ada asap tipis menyelubungi tubuh anak rusa di atas batu. Asap ini membubung ke atas lalu lenyap. Di atas batu, anak rusa yang jelas-jelas sudah jadi bangkai alias mati tampak menggerakkan dua kaki belakangnya. Menyusul, dua kaki depannya ikut bergerak. Ki Dukun kini merasakan bukan saja jantungnya yang berdebar keras, tapi seluruh tubuhnya ikut bergetar oleh goncangan luapan kegembiraan bercampur rasa hampir tidak percaya melihat kenyataan itu. Dari tempatnya berdiri, dia melihat anak rusa membukakan kedua matanya. Luka di tubuh binatang ini tampak meninggalkan bekas hitam. Tiba-tiba terdengar anak rusa ini menguik, lalu binatang ini melompat dan tegak di atas batu datar. Sesaat memandang kian kemari, sungguh luar biasa. Di mana ada mujizat dan keajaiban seperti ini? Dan aku Ki Dukun Tambak Leso yang melakukannya, begitu si orang tua jubah putih berucap pada dirinya sendiri. Dia melangkah lebih dekat ke batu besar. Anak rusa di atas batu itu memandang ke arahnya. Sesaat kemudian, sebelum Ki Dukun melangkah lebih dekat, binatang ini melompat dari atas batu, menghambur dalam kegelapan dan lenyap. Untuk beberapa lamanya, Ki Dukun dan juga Wiro serta Gus Dur menatap ke arah gelap di jurusan menghilangnya anak rusa tadi. Di depan batu datar, Ki Dukun kemudian tampak membungkuk untuk mengambil kotak batu hitam yang tadi terlempar jatuh sewaktu anak rusa melompat bangun dari kematiannya. Di balik batu, Gus Dur berkata, "Aku harus kembali sekarang juga sebelum Ki Dukun sampai. Jika dia mendapatkan aku tak ada di rumah, apalagi sampai mengetahui aku ada di sini, aku bisa celaka. Aku pergi sekarang." Wiro mengangguk. Gus Dur balikkan tubuh, lalu cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Begitu Gus Dur lenyap, Ki Dukun tampak beranjak dari tempatnya setelah lebih dulu menyimpan baik-baik kotak batu hitam ke dalam saku jubahnya. Saat dia hendak melangkah pergi dalam luapan kegembiraan dan ketakjuban yang tiada henti-hentinya, saat itulah pendekar 212 Wiro Sableng keluar dari balik batu dan melangkah ke hadapannya. Tentu saja Ki Dukun Tambak Leso sangat terkejut ketika tiba-tiba melihat ada seorang pemuda tak dikenal muncul di hadapannya di bawah hujan dan gelapnya malam, serta dinginnya udara di puncak bukit itu. Serta-merta dia hentikan langkah dan memandang meneliti.
Dia tidak kenal pemuda di depannya ini. Perasaan curiga dan tidak enak menjadi satu, bercampur rasa marah karena menyadari rupanya ada orang lain di tempat ini. Sejak berapa lama keparat ini berada di tempat ini? Apakah dia mengetahui dan menyaksikan apa yang telah kulakukan? Melihat apa yang aku kerjakan? Ki Dukun bertanya-tanya dalam hati. Orang muda, siapa kau? Ki Dukun Tambak Reso membentak. Suaranya terdengar garang di bawah hujan lebat, tatapan matanya membersitkan kemarahan. Dibentak keras-keras seperti itu, murid Sinto Gendeng sesaat jadi terkesima. Ada kekuatan aneh dalam diri orang tua ini, termasuk dalam suaranya. Meskipun terkesima, namun dalam hatinya Wiro bertanya-tanya pula, apakah dia akan menjawab terus terang siapa dirinya, mengutarakan maksud kemunculannya di tempat itu, atau lebih dulu coba mempermainkan si jenggot putih ini. Orang tua, kau datang ke puncak Bukit Jati Arang ini tanpa permisi, tanpa izin. Sungguh lancang dan ceroboh tindakanmu. Kini Ki Dukun itulah yang terkesima mendengar ucapan orang. Tanpa permisi, tanpa izin. Minta permisi dan izin pada siapa? Apa maksudmu? Minta izin dan permisi padaku. Karena akulah penguasa dan pemilik Bukit Jati Arang ini, sahut Wiro seraya renggangkan kedua kaki dan tangkapkan kedua tangan di depan dada. Mendengar ucapan itu, Ki Dukun Tambak Reso keluarkan suara tertawa bergelak. Puluhan tahun aku tinggal di daerah ini. Baru malam ini aku mendengar kalau Bukit Jati Arang ada pemiliknya, ada penguasanya. Kau melantur atau kau sebenarnya memang seorang berotak tidak waras? Kau berani menghina dan bermulut kotor pada penguasa Bukit Jati Arang? Berarti kau sudah pasrah tubuhmu dijadikan arang? Kecuali apa? Sentak Ki Dukun Tambak Reso seraya kepalkan kedua tinjunya. Wiro tak segera menjawab, melainkan menyeringai lebih dulu lalu memencongkan mulutnya baru berkata, kecuali jika kau menyerahkan kotak terbuat dari batu hitam itu. Itu rupanya maksud kehadiranmu di sini. Karena maklum orang sudah mengetahui kalau kotak batu itu ada padanya, Ki Dukun tak mau berdalih. Maka dia pun bertanya, hak apa kau meminta benda itu? Karena kau ditakdirkan tidak sebagai pemiliknya. Benda itu merupakan salah satu barang pusaka yang paling rahasia dari keraton. Jadi harus dikembalikan pada kerajaan. Penipu besar, aku yakin kau seorang rampok yang memakai dalih keraton dan kerajaan. Dengar, jika kau ingin selamat, lekas minggat dari hadapanku. Ki Dukun mengancam dengan kepalkan tinju dan beliakan kedua mata. Dari balik pakaiannya, Wiro Sableng mengeluarkan sebuah benda bulat berwarna putih berkilat, terbuat dari perak murni. Melihat benda itu, Ki Dukun Tambak Reso jadi terkejut. Itu adalah cap kerajaan yang dituangkan di atas lempengan perak bulat. Dan merupakan suatu pertanda bahwa siapa saja yang memegangnya berarti benar-benar tengah menjalankan suatu tugas sangat penting dan sangat rahasia dari kerajaan. Tapi apapun alasan dan siapapun adanya Wiro, tentu saja orang tua itu tidak mau menyerahkan percuma kotak batu yang telah dimilikinya. Apalagi dia sudah punya rencana besar dalam otaknya. Dengan memiliki batu mijijat itu, dia bisa menjadi seorang besar paling berkuasa, malah lebih berkuasa dari raja. Dia bisa menjadi seorang raja di raja. Orang muda, kau boleh menunjukkan 1000 tanda apapun padaku. Tapi tak akan aku menyerahkan kotak batu hitam itu padamu. Nah, silakan pergi. Ketika dilihatnya Wiro tidak bergerak dari tempatnya malah cengar-cengir seenaknya, Ki Dukun jadi jengkel. Tapi ada semacam bisikan dalam hatinya agar tidak membuat keributan atau silang sengketa dengan pemuda ini. Maka dengan cepat dia memutar tubuh, lalu berkelebat meninggalkan tempat itu. Namun baru 6 langkah bertindak, tahu-tahu si pemuda sudah berada di hadapannya, menghadang, lagi-lagi sambil menyeringai. Ki Dukun Tambak Reso berkelebat ke jurusan lain. Tapi sesaat kemudian dia kembali dapatkan dirinya dihadang oleh si pemuda. Dia mencoba sekali lagi, tetap saja pemuda itu berhasil mencegatnya. Kini marahlah Ki Dukun. Dengan suara bergetar dia membentak keras. Orang muda, kau mencari penyakit sendiri. Rasakan bekas tanganku. Orang tua itu hantamkan tangan kanannya ke depan, melabrak ke arah dada. Wiro cepat menangkis, malah dia berhasil menangkap lengan lawan. Tapi ketika dia memperhatikan, yang ditangkapnya ternyata sepotong ranting kayu. Ilmu sihir gila, teriak Wiro dalam hati. Memandang ke depan, dilihatnya si orang tua sudah berada di kejauhan, lari menuruni bukit dengan cepat. Dengan geram, pendekar 212 segera mengejarnya. Ternyata Ki Dukun tak bisa lari jauh. Dalam waktu sesaat saja dia sudah terkejar dan kembali jalannya terhadang. Rupanya peringatanku tadi tidak membuatmu jera, kertak Ki Dukun geram.
Kau minta mampus, maka mampuslah. Abis berkata begitu, Ki Dukun Tambak Leso jatuhkan tubuhnya hingga tergelimpang di tanah di hadapan Wiro. Menyangka lawan hendak menelikungnya, pendekar 212 cepat hantamkan tumitnya ke depan. Tapi dia mendadak sontak jadi tergagap kaget, ketika yang hendak ditendangnya itu tiba-tiba telah berubah menjadi seekor ular besar yang siap untuk melilitnya. Pendekar 212 melompat ke atas dan dari atas lepaskan satu pukulan mengandung tenaga dalam panas. Binatang jejadian itu menggeliat dan mental beberapa tombak, lalu lenyap di bawah hujan lebat. Dukun sihir sialan, kau mau lari kemana? Rutuk Wiro. Memandang ke depan, dilihatnya Ki Dukun Tambak Leso telah berada jauh di sebelah kiri, tengah melompat dari atas sebuah batu. Murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Angin deras menderu, menghantam batu besar di mana Ki Dukun tampak berdiri siap melompat. Batu itu hancur berantakan. Wiro memburu. Ketika dia sampai di tempat itu, sang dukun sudah lenyap. Setan alas, maki Wiro sambil satu tangan mengepal, satu lainnya menggaruk-garuk kepalanya yang basah kuyup. Hari telah lama siang. Di dalam rumah, Gus Dur menunggu kedatangan sang majikan. Dia tak tahu kalau Ki Dukun Tambak Leso tak akan pernah kembali ke rumahnya. Setelah kejadian di puncak Bukit Jati Arang, orang tua ini menyadari bahwa kotak batu hitam yang ada padanya merupakan suatu benda yang dicari dan dikejar oleh banyak orang. Termasuk pemuda berambut gondrong yang mendapat tugas khusus dan rahasia dari kerajaan itu. Apa gunanya dia kembali ke tempat kediamannya kalau akan menjadi incaran dan kejaran orang? Begitulah akhirnya malam itu juga Ki Dukun Tambak Leso memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya. Ketika perutnya mulai lapar dan hari bertambah siang, sedang sang dukun tak juga muncul, Gus Dur ingat akan kesaktian yang kini dimilikinya. Timbul niat untuk mencoba kesaktian itu kembali. Dia berlutut di lantai, luruskan dua jari tangan kanannya, lalu ditusukkan ke bawah. Begitu jarinya menghantam lantai, langsung Gus Dur menjerit kesakitan. Lantai itu bukan saja tidak tembus dan berlubang, tapi kedua tulang jarinya hampir patah dan sakitnya bukan kepalang. Hai! Kenapa jadi tidak mempan? Kenapa jari-jariku jadi sakit begini? Ujar Gus Dur kesakitan dan terheran-heran. Dipijit-pijitnya kedua jarinya yang sakit itu. Meskipun sakit, tapi karena ingin hendak mencoba lagi, maka dia kembali tusukkan kedua jarinya ke lantai papan. Untuk kedua kalinya pula si pendek ini menjerit kesakitan seraya kibas-kibaskan tangan kanannya. Tidak mempan, kesaktianku lenyap, si gondrong itu pasti telah menipuku. Kurang ajar. Sialan, Jilid 4. 4 orang tua ahli pengobatan tegak di sekeliling tempat tidur. Di kepala tempat tidur besar berdiri Mapati kerajaan yang berusia hampir 70 tahun, yaitu Damar Waruseto. Di atas tempat tidur terbaring sosok tubuh Sri Baginda. Wajahnya putih pucat, tubuhnya sangat kurus hingga tampak hampir sama rata dengan tempat tidur. Sepasang matanya menatap ke langit-langit kamar, memandang dingin dan kosong. Telah hampir 2 purnama Sri Baginda berada dalam keadaan seperti itu. Sakit yang dideritanya tak kunjung diketahui, karenanya sulit mencarikan obat yang tepat. Jelas sakit Sri Baginda tidak bersangkut paut dengan sakit yang biasa diderita karena ada yang tidak beres dengan tubuh kasar. Sakit raja kali ini berkaitan erat dengan hal-hal yang lebih bersifat gaib. Bibir Sri Baginda tampak bergerak. Tak ada suara yang keluar. Tapi semua orang yang ada di situ segera maklum kalau raja minta diberi minum. Maka salah seorang dari ahli pengobatan itu segera mengambil sebuah gelas besar berisi air putih, dua lainnya menolong menegakkan kepala raja. Hanya seteguk yang bisa lewat di tenggorokan Sri Baginda. Memang hanya air putih itu sajalah menjadi pengisi perutnya sejak 3 minggu lalu, ketika dia mulai tak bisa makan dan sulit minum. Ketika sepasang mata Sri Baginda mulai kuyu dan merapat, tanda dia mulai memasuki alam tidur, Mapati Damar Waruseto memberi isyarat, lalu keluar dari kamar tidur Sri Baginda. 4 orang tua ahli pengobatan segera mengikuti. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan di samping kamar raja. Pada seorang pengawal, Mapati membisikkan sesuatu. Tak lama kemudian, pengawal ini muncul kembali bersama seorang lelaki tua berpakaian biru. Meskipun sudah tua, tapi orang ini memiliki tubuh tegap liat. Gerakannya lincah, penuh wibawa dan mantap. Dia adalah Gombong Pengestu, salah seorang yang dulunya merupakan seorang abdi dalam yang kemudian diangkat menjadi salah seorang tokoh silat istana yang disegani karena ketinggian ilmu silatnya luar dan dalam.
Dimas Gombong Pangestu, berkata Mapati Damarwaruseto seraya menutup pintu ruangan dan memandang pada 4 orang ahli pengobatan. Kita semua tahu bahwa sakitnya Sri Baginda bukan merupakan sakit lahir, tapi adalah sakit batin karena tekanan jiwa akibat lenyapnya batu mustika pusaka keraton bernama Kencono Sukmo. Inilah sumber penderitaan batin dan sumber sakit Sri Baginda. Kita semua tahu apa akibatnya kalau benda mustika itu jatuh ke tangan orang jahat yang mengetahui keandalannya lalu menyalahgunakannya. Bukan saja keraton yang terancam, tapi juga keselamatan Sri Baginda dan keluarganya, keselamatan kita semua, bahkan keselamatan dan kelangsungan hidup seluruh kerajaan. Itulah sebabnya 2 bulan yang lalu, sebelum Sri Baginda jatuh sakit akibat memikirkan persoalan ini, beliau telah meminta kita untuk melakukan segala ikhtiar guna mencari dan menemukan Kencono Sukmo itu kembali. Melihat keadaan lahir Sri Baginda saat ini, yang hanya mampu meneguk air, sama sekali tidak bisa makan apapun, aku khawatir beliau hanya bisa bertahan beberapa minggu saja lagi. Sakit Sri Baginda ini harus menjadi rahasia bagi kita semua. Kalau sampai musuh dan kaum pemberontak yang masih bercokol di perbatasan mengetahui, berarti kita akan mendapat kesulitan baru. Aku mengerti kalian semua sudah melakukan berbagai macam usaha yang tidak henti-hentinya. Hanya memang petunjuk Gusti Allah masih belum kita dapatkan. Sampai di situ, Pati Damarwaruseto berpaling pada Gombong Pangestu. Dimas, apakah ada perkembangan dengan usahamu meminta bantuan orang-orang rimba persilatan? Aku sudah melakukannya, Kang Mas. Hanya saja beberapa tokoh silat yang kuhubungi pertama kali tidak berhasil mendapatkan keterangan apapun, apalagi mendapat tahu di mana benda pusaka itu berada atau siapa yang menyimpannya sekarang. Kemudian, salah seorang tokoh di timur membawa berita bahwa Kencono Sukmo terakhir sekali diketahui berada di tangan Kebo Hijo, seorang tokoh silat yang namanya tidak begitu bersih. Ketika dia melakukan penyelidikan lebih jauh, ternyata Kebo Hijo diketahui telah mati terbunuh. Siapa pembunuh tidak diketahui, namun siapapun adanya pembunuh itu, pasti dialah kini yang menguasai batu Kencono Sukmo. Jadi sampai saat ini kita masih tetap belum mengetahui di mana barang pusaka itu berada, tanya Mapati Damarwaruseto. Memang belum diketahui, Mapati. Tetapi 1 minggu lalu orang kita berhasil mengadakan kontak dengan dedengkot dunia persilatan yang dikenal dengan nama julukan Dewa Tuak. Kabarnya, bukan kabarnya, maksudku secara pasti Dewa Tuak telah menghubungi salah seorang tokoh silat muda yang dianggapnya sebagai murid sendiri. Pendekar muda itulah yang kini tengah melakukan pengusutan dan pengejaran. Nama Dewa Tuak memang ku kenal baik. Beberapa kali dia di masa silam berbuat jasa besar pada kerajaan. Siapa nama pendekar muda yang ditugasinya melakukan penyelidikan itu? Dimas Gombong? Namanya Wiro Sableng. Julukannya pendekar kapak maut naga geni 212. Kalau tak salah, dia adalah murid si nenek sakti bernama Sinto Gendeng yang bermukim di Gunung Gede. Ah, pendekar itu. Aku pun pernah bertemu muka dengannya, kata Pati Damarwaruseto pula. Salah seorang ahli pengobatan membuka mulut. Maafkan aku, tapi barusan aku mendengar bahwa urusan ini tengah ditangani oleh seorang pendekar bernama Wiro Sableng. Apakah kita bisa mempercayai seorang Sableng seperti itu? Mapati Damarwaruseto tersenyum. Kau dan mungkin juga para tua ahli pengobatan yang ada di sini hanya sibuk dengan urusan obat mengobat, tidak tahu urusan rimba persilatan. Nama pendekar 212 Wiro Sableng merupakan momok nomor 1 bagi para tokoh silat sesat dan orang-orang jahat. Sebaliknya, menjadi tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang silat golongan putih. Dia masih muda memang, tingkahnya tidak terlepas dari sifat gila orang-orang muda. Namun ilmunya segudang dan kejujurannya dapat dijadikan andalan. Juru obat yang tadi bicara hanya bisa angguk-anggukkan kepala mendengar keterangan sang patih. Jilid 5. Ki Dukun Tambak Leso menatap pada tamunya yang berpakaian bagus itu sesaat, lalu mengerling ke arah kereta kuda yang berhenti di depan pintu pekarangan rumahnya. Katakan siapa dirimu dan ceritakan apa keperluanmu, ujar Ki Dukun. Nama saya Tapak Lodra, pembantu merangkap pengawal keluarga almarhum Raden Mas Rono Wikula dari Losari di Pantai Utara. Pembantu saja pakaiannya begini mewah. Pasti majikannya orang kaya raya, kata Ki Dukun dalam hati. Lalu dia bertanya, maksud kedatanganmu? Saya tidak datang sendirian, tapi bersama Raden Ayu Tambak Dwita, istri almarhum majikan saya. Kami mendengar Ki Dukun memiliki kesaktian yang sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Dari mana sampeyan mengetahui hal itu? Tanya Ki Dukun pula. Saya sendiri tidak paham betul.
Raden Ayu Tambakdwita yang mengetahui dan meminta saya datang kemari. Kami mengadakan perjalanan jauh selama 3 hari 3 malam. Syukur dapat menemui Ki Dukun. Kau belum mengatakan maksud kedatanganmu. Mengenai hal itu, biar Raden Ayu Tambakdwita sendiri yang menuturkan. Di mana majikanmu itu sekarang? Ada di dalam kereta. Dengan perkenan Ki Dukun, saya akan memanggilnya dan membawanya kemari, jawab Tapak Lodra. Ki Dukun Tambak Reso mengangguk. Setiap langkah yang dibuat Tapak Lodra diikuti dengan pandangan mata hampir tak berkesip oleh Ki Dukun. Sejak dia menyembunyikan diri di tempat itu, setiap ada orang yang datang selalu dicurigainya, termasuk yang satu ini. Bukan mustahil mata-mata atau kaki tangan kerajaan yang berusaha mendapatkan batu hitam itu. Tapi ketika dari dalam kereta dilihatnya turun seorang perempuan, hatinya menjadi lega. Perempuan ini berusia sekitar setengah abad, namun memiliki wajah yang masih cantik serta tubuh dan kulit yang bagus mulus, tanda terawat baik. Ketika sampai di hadapan Ki Dukun, orang tua ini semakin jelas melihat kecantikan itu dan membuatnya menelan ludah beberapa kali. Sejenak Ki Dukun merenung, kali terakhir dia satu ketiduran dan bersenang-senang dengan perempuan, yakni 9 tahun yang lalu, ketika istrinya yang kedua masih hidup, sementara istri pertamanya lari meninggalkannya akibat ulahnya bermain cinta dengan istrinya yang kedua itu. Berada dekat-dekat begitu, Ki Dukun dapat mencium wangi semerbaknya bau tubuh tamunya itu. Ki Dukun mempersilakan tamunya duduk. Apakah saya berhadapan dengan Ki Dukun Tambak Reso yang sakti itu? Tanya sang tamu. Ki Dukun tersenyum. Aku hanya manusia biasa, tak punya kelebihan apa-apa, sahut Ki Dukun merendah. Matanya menjelajahi paras dan lekuk dada tamunya yang putih membusung. Apakah aku berhadapan dengan Raden Ayu Tambakdwita, istri almarhum Raden Masrono Wikulo? Ah, betul sekali. Rupanya pembantu saya, Tapak Lodra, telah menceritakan tentang diri saya pada Ki Dukun. Betul, tapi belum menceritakan maksud dan tujuan kedatangan sejauh ini, ujar Ki Dukun pula. Saya akan ceritakan. Baik, aku akan mendengarkan. Tapi aku ingin kita bicara empat mata saja. Bisa, tentu saja bisa, sahut Raden Ayu Tambakdwita. Lalu dia berpaling pada Tapak Lodra yang tegak di tangga rumah dan menganggukkan kepalanya. Melihat isyarat itu, Tapak Lodra segera meninggalkan tempat itu, pergi ke kereta dan duduk di samping kusil. Hatinya merasa tidak enak kalau tidak mau dikatakan tersinggung. Melihat tampang dan sikap sang dukun, sebenarnya dia tidak merasa suka terhadap orang itu. Kini melihat majikannya berdua-dua dengan orang tua itu, seperti ada rasa cemburu dalam hatinya. Sebenarnya sejak lama memang Tapak Lodra menaruh hati pada Tambakdwita. Sebagai orang kepercayaan yang telah bertahun-tahun berbakti, apalagi dia tidak punya istri, sebenarnya Tapak Lodra memang cukup pantas menjadi pasangan janda cantik itu. Namun karena menyadari dirinya berasal dari kalangan rendah saja, maka Tapak Lodra tidak pernah berani mengutarakan maksudnya itu. Nah Raden Ayu, ceritakan maksud kedatanganmu, kata Ki Dukun Tambak Reso begitu mereka kini hanya tinggal berdua saja di ruangan depan itu. Saya mempunyai seorang putera yang merupakan anak tertua, kini berusia sekitar 21 tahun. Sejak masih berumur 16 tahun, selagi ayahnya hidup, anak itu telah diberi berbagai pelajaran termasuk ilmu silat. Ternyata dia memang banyak lebih tertarik pada ilmu silat dan kesaktian hingga meninggalkan begitu saja pelajaran-pelajaran lain. Dia sering meninggalkan rumah berbulan-bulan guna mencari dan mendapatkan ilmu baru. Ilmu silatnya memang tinggi dan kesaktiannya mengagumkan. Namun 2 bulan lalu dia jatuh sakit dan tak bisa lagi meninggalkan tempat tidur. 2 minggu lalu keadaannya tambah parah. Matanya selalu tertutup. Keadaannya seperti orang tidur. Mungkin pingsan. Hari demi hari tubuhnya semakin kurus. Ki Dukun, inilah persoalan saya. Bisakah Ki Dukun mengobati putra saya itu? Berbagai tabib dan ahli pengobatan telah berusaha menolongnya, namun dia tetap saja tak bergerak di atas ranjang. Menurut para ahli yang telah coba mengobati putra dan Ayu, apakah sudah diketahui apa sakitnya? Bertanya Ki Dukun seraya usap-usap janggut putihnya, sementara kedua matanya terus menjelajahi wajah dan dada perempuan cantik di hadapannya. Tak satu pun mereka bisa memastikan apa penyakit putra saya. Beberapa di antara mereka menduga, kemungkinan besar sakitnya putra sebagai akibat terlalu banyak menguasai ilmu silat dan kesaktian dari berbagai sumber, dicampur-campur satu sama lain yang sebenarnya merupakan pantangan. Saya tidak tahu dan tidak mengerti tentang ilmu silat dan ilmu kesaktian. Bagaimana menurut Ki Dukun sendiri? Ki Dukun menggumam. Mungkin pendapat itu ada benarnya.
Namun harus diperiksa dan diselidiki dulu. Siapakah nama putramu itu, Den Ayu? Pati Rono, jawab Tambak Dwita. Lalu dia bertanya, apakah Ki Dukun bersedia melihatnya di Losari? Perjalanan ke sana memang jauh. Tapi percayalah, semua jerih payah Ki Dukun akan saya beri imbalan yang sesuai. Apalagi kalau Pati Rono bisa disembuhkan. Jangan khawatir, kata Ki Dukun pula seraya memegang tangan Tambak Dwita. Aku akan datang ke Losari.